Berikutnya kita lihat simbol sebuah op-amp. Jadi simbol op-amp, kita lihat op-amp kita simbolkan dengan sebuah segitiga di mana terdapat 3 buah terminal, 2 buah terminal input yang masing-masing terdapat polaritas negatif dan positif, dan 1 buah sinyal output. Jadi ini adalah simbol op-amp. Dalam menganalisis rangkaian yang menggunakan op-amp, ada 2 aturan penting yang kita lakukan pada op-amp. Jadi 2 aturan penting yang harus kita lihat. Yang pertama, jadi 2 aturan ini adalah, yang pertama, perbedaan tegangan. Jadi perbedaan tegangan pada sisi input itu sama dengan 0. Artinya pada sisi terminal positif dan negatif ini selisihnya atau delta V-nya ini harus sama dengan 0. Yang kedua, aturan yang kedua yaitu arus input pada op-amp itu juga sama dengan 0. Artinya kalau kita lihat arus input baik pada terminal negatif ya maupun arus pada terminal positifnya itu sama-sama bernilai sama dengan 0. Sehingga pada saat kita masuk ke dalam penggunaan op-amp, sederhananya kita lihat bahwa masuk ke yang pertama yaitu ke penguat inverting. Ini penguat inverting. Di penguat inverting ini kita lihat, kita gambarkan, disebut sebagai penguat inverting karena nanti sinyal outputnya akan berbeda fasa terhadap sinyal inputnya, artinya dilakukan fasa terbalik gitu. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu rangkaian untuk penguat inverting. Ini adalah op-amp-nya sendiri, kemudian terdiri dari 2 buah terminal input dan 1 buah terminal output. Kemudian kita lihat di sini pada sisi terminal negatifnya itu terdapat besaran input. Ini kita tuliskan sebagai R in, kemudian ada resistansi RF, di mana ini kita sebut tadi op-amp adalah sebuah komponen dengan umpan balik negatif, di mana disebut umpan balik itu artinya bahwa pada sisi output itu akan diumpan balikan kembali pada sisi inputnya. Nah, sedangkan untuk terminal positifnya kita letakkan pada ground. Nah, untuk melakukan analisis tersebut nanti seberapa besar penguatan yang akan kita cari, di mana A itu sama dengan V out terhadap V in, maka dengan 2 aturan tadi kita bisa memperoleh bahwa jika aturan yang pertama itu adalah perbedaan pada sisi input itu delta V-nya sama dengan 0. Artinya kalau kita lihat di sini delta V-nya sama dengan 0, maka kalau di terminal positif ini sama dengan ground, maka selisih antara terminal positif dan negatif juga sama dengan 0. Sehingga kalau terminal positifnya ground, maka terminal negatifnya juga ground. Kalau terminal negatifnya ground, maka pada sisi sebelah sini saya berikan ini adalah ground yang sama. Nah, yang kedua,
adalah arus input ya, itu sama dengan 0, baik itu pada sisi terminal negatif atau terminal positifnya. Ini semuanya arusnya ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Artinya bahwa kalau arus sama dengan 0, ini rangkaian bisa kita buat menjadi terbuka. Sehingga nanti sederhananya dengan melihat rangkaian pengganti, jadi saya tuliskan rangkaian pengganti untuk op-amp inverting ini itu adalah terdiri dari V-in, ini ada R-in, kemudian di sini ground karena tadi polaritas positif sama dengan polaritas negatifnya pada sisi input. Kemudian ini akan kita buat terbuka, open circuit ini. Kemudian terdapat besaran R feedback. Kemudian ini adalah sinyal Vout-nya. Nah, seperti itu. Ini adalah rangkaian pengganti dari penguat inverting. Nah, dengan rangkaian seperti ini kita bisa lakukan analisis di mana kalau kita lihat dengan menggunakan analisis node pada sisi ground, ini ground. Nah, dengan asumsi bahwa ini kita berlakukan node, maka kita lihat mulai dari ground ini, ground terhadap V-in, ini kita punya besaran R-in. Ditambah dengan pada sisi ground terhadap output dibagi dengan RF sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan di sini. Minus V-in R-in ditambah ini menjadi Vout terhadap RF sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh Vout-nya, Vout terhadap RF ini sama dengan minus V-in terhadap R-in. Maka penguatan Vout terhadap V-in itu sama dengan minus RF terhadap R-in. Nah, ini kita mempunyai penguatan A, di mana ternyata dengan menggunakan op-amp, maka besar yang kita inginkan penguatannya hanya tergantung dari besaran resistansi feedback ini dan tergantung dari resistansi input. Nah, dengan hasil adalah fasanya terbalik. Ini negatif di sini itu menunjukkan fasa output itu terbalik 180 derajat terhadap fasa sinyal input. Sehingga kalau kita ingin mendesainkan sebuah op-amp, sederhananya, simpelnya, gampangnya, jadi kalau kita ingin menghasilkan penguatan 10 kali sinyal inputnya, misal saya punya sinyal, misal V-in-nya itu adalah 1 milivolt, maka dengan menggunakan op-amp, kalau saya ingin naikkan menjadi 100 kali, misalkan Vout-nya itu menjadi 100 milivolt, maka kita cukup dengan hanya menempatkan besar komponen R-in-nya misalkan 1 kilo, maka kita akan dapatkan RF-nya sebesar 100 kilo. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan Vout terhadap V-in itu adalah 100 mili, terhadap 1 milinya ini adalah 100 kali. Sedangkan kalau dengan op-amp kita akan memperoleh Vout terhadap V-in itu sama dengan min RF dibagi R-in. Kita sudah bisa memperoleh min 100 kilo dibagi 1 kilo, sudah kita minta memperoleh min 100.
Artinya penguatannya 100 dengan fasa sinyal output dibalik 180.